hari ini kita ketemu lagi untuk beribadah sekolah minggu. Semua duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita mau beribadah sekolah minggu. Ibadah yang baik ya. Semangat ya. Kita akan menyanyi buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Anak monyet atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk kami boleh duduk di hadapan-Mu untuk menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami supaya hikmat Tuhan menuntun kami mengerti setiap maksud firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Urapi berkati hamba-Mu sehingga ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan akan senantiasa boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah firman ini Tuhan membentuk hati kami sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terpuji dimuliakan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi. Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi. Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa. Panggillah dia. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya
di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dipelanainyalah keledai itu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah ku katakan, jangan aku diberi harapan kosong. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. 2 Raja-Raja 4 ayat 25 sampai dengan 37. Kalau kita mendengar cerita tentang perempuan Sunem dengan anaknya, apakah yang dapat kita pelajari? 1. Perempuan Sunem itu ragu saat dijanjikan Nabi Elisa setahun lagi ia akan melahirkan seorang anak. 2. Anak perempuan Sunem meninggal. Dengan rasa kecewa ia mendatangi Elisa dan menyampaikan kekecewaannya. 3. Oleh kuasa Tuhan Allah melalui tindakan Elisa, anak perempuan Sunem hidup kembali. Apa yang kita bisa pelajari? Dimulai dari rasa ragu lalu tidak mengucap syukur dan berujung pada kekecewaan karena anaknya meninggal. Perempuan Sunem itu belajar dari pengalamannya saat anaknya hidup kembali. Segera ia sujud menyembah kepada Tuhan. Adik-adik, jika kita mengalami kekecewaan, bahkan hal yang tidak kita harapkan, maka kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jika kita bersyukur, maka kita akan menyadari kalau hari-hari kita sangat indah. Tuhan sedang merancangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, tetap setia kepada Tuhan, tetap ingat berdoa, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari di saat senang maupun susah, mari kita selalu ingat kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Amin. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kini saatnya kita bersatu hati untuk mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita bernyanyi dengan semangat. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
mengakhiri ibadah kita mau berdoa ya. Semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami supaya firman Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati Papa dan Mama kami, Tuhan Yesus memberkati kakak dan adik kami, Tuhan Yesus memberkati semua orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa untuk belajar kami, sekolah kami, beri kami kepintaran supaya kami boleh belajar dengan baik walaupun kami masih belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami selanjutnya dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira.